bahwasannya dalam pasal 11 ayat 1, apabila quorum sidang itu lebih dari setengah seperdua, maka quorum itu bisa dilanjutkan. Dari sini kami akan meminta kesepakatan dari para peserta sidang, apakah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang peserta quorumnya sudah melebihi ambang batas, yaitu seperdua lebih, itu bisa dilanjutkan atau tidak? Disepakati? Terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat musyawarah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Karyawan Iuran Bunga PT Keramik dan Industri pada tanggal dan hari ini saya nyatakan dibuka. Kita lanjut untuk membahas tidak kepada bab 6 rapat anggota. Di dalam bab 6 rapat anggota pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ayat 2, rapat anggota dilaksanakan tidak harus melibatkan semua anggota, tetapi dapat dilakukan oleh semua pengurus dan perwakilan anggota dari setiap masing-masing departemen. Ayat 3, anggota yang ditunjuk sebagai perwakilan departemen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di pasal ini paling banyak 5 orang. Ayat 4, rapat anggota menetapkan dan menyetujui dan mengesahkan a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Huruf C, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Huruf B, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta laporan keuangan. Huruf E, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Huruf F, pertanggungjawaban pengawas dan pelaksana tugasnya. Huruf G, pembagian hasil SHU. Huruf H, penabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Huruf I, pembelian aset dan penyertaan modal di luar rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Pasal ayat 5, rapat anggota terdiri dari rapat anggota tahunan diselenggarakan dan pelaksanaannya paling lambat 3 bulan sesudah tutup buku tahun buku. Huruf B, rapat anggota rencana kerja dan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja koperasi diselenggarakan sesuai kebutuhan. Huruf C, rapat anggota khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Huruf D, rapat anggota luar biasa dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Ayat 6, rapat anggota luar biasa diselenggarakan atas kehendak A, pengurus. Huruf B, pengawas. Huruf C, atas permintaan secara tertulis 50% plus 1 anggota koperasi dan atau permintaan mayoritas dari masing-masing perwakilan departemen. Itu yang terdapat pada bab 6 rapat anggota di pasal 4. Apakah pasal 4 ini beserta dengan ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya itu disepakati apa tidak? Atau ada perubahan? Kepada para peserta sidang, apakah pasal 14 ini disepakati atau ada perubahan atau penambahan atau penghapusan? Untuk yang rapat itu ya, kan ada 4 macam model rapat ya. Iya. Sebetulnya ini kan kita bilang ya, bisa nggak kalau didetailkan kalau anggota kawanan itu apa anggota rencana kerja kan memang tentang rencana kerja ya. Iya. Rapat anggota khusus sesuai kebutuhan. Maksudnya ini kalau kita mau ngapain kita harus pakai rapat apa gitu. Itu ada di bab selanjutnya. Bab mana ya? Bab selanjutnya
ada pembagian terkait dengan rapat anggota tersebut. Itu misalnya dijelaskan di pasal 18 atau pasal 19 juga ada penjelasan di situ. Soalnya kalau kita melihat detail 1, 2, 3 kan misalnya itu, oh harus buat rapat anggota ini nih karena Ya. isinya tentang ini. Penentuannya. Iya, penentuan aku mau masuk pakai rapat yang mana gitu. Biasanya kalau Nah, aku masuk komisi ini kan udah jelas A, B, C, D, ada 4 ya. Langsung kelihatan 4-4-nya gitu loh. Iya, kalau misalnya rapat anggota tahunan, disebutkan melaksanakan 1 tahun untuk ini misalnya rapat anggota rencana kerja membahas tentang rencana kerja. Misalkan. Iya, itu jadi detail. Oh, aku kalau misalnya mau rapat anggota ini aku akan milih rapat anggota khusus, ya, karena memang hal-hal yang tidak tercantum di sini khusus ya kan, tidak ada mungkin di jabaran pasal 4 misalnya, karena dia khusus tambahan kayak gitu. Aku ambil rapat anggota nomor C misalnya. Oh, aku nggak ada semuanya karena luar biasa, karena aku misalnya mau menurunkan ketua koperasi, aku ambil misalnya rapat anggota luar biasa. Misalnya kan kalau kontennya nggak ini kan misalnya, jadi A, B, C, D nya itu lebih ngomong ke akunya apa? Aku ini nggak tahu sih sebetulnya ini. Ini sih masukan. Ya, terima kasih. Apakah ada penambahan dari peserta sidang yang lain? Pak, Ya, dipersilakan. huruf J, rapat anggota khusus itu yang dikhususkan anggotanya atau pembahasannya? Di sini nggak dijelaskan, Pak. Rapat anggota khusus itu bukan pengkhususan kepada anggota, tapi masalah pembahasan. Misalnya di rapat anggota khusus itu ada pembagian mengubah anggaran dasar misalnya. Tapi untuk anggotanya itu sesuai dengan kesepakatan, itu adalah perwakilan dari sikap departemen masing-masing, atau seluruh anggota bisa 1/2 lebih dari anggota itu yang bisa menghadiri rapat anggota khusus. Tapi disesuai dengan saran dari peserta sidang tadi, di pasal 19 itu juga tertera rapat anggota RAT itu ada berapa dan apa pembagian RAT itu, dan juga di situ rapat anggota rencana kerja, rapat anggota belanja dan pengeluaran operasi itu ada pembagian di situ ada sudah jelas. Bahkan di pasal 20 tadi ada 2. Nah, iya. RAT, RAK sama RAK. Iya, dibahas di situ. Sudah dijelaskan di situ. Ada penambahan dari peserta? Ya, dipersilakan. Ya, ini nomor 3 ini rapat anggota ini. Yang A ini, rapat anggota tahunan RAT diselenggarakan dan dengan pelaksanaan paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun atau tutup buku. Apa enggak kelamaan 3 bulan? 3 bulan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu maksimal 1 di bulan Januari sampai bulan Maret. Itu masih proses pembuatan dari laporan pertanggungjawaban dari koperasi. Masalah di situ kan ada step-stepnya pembuatan laporannya. Sehingga sesuai dengan peraturan yang ada, kita acuannya adalah paling lambat 3 bulan. Tapi paling cepat ya di bulan Januari atau Februari sudah bisa dilaksanakan rapat anggota tahunan. Cuman maksimal di dalam peraturan itu 3 bulan. Sehingga kita bisa memberikan waktu untuk pengurus koperasi membuat atau menyusun laporan keuangan, neraca keuangan dan sebagainya. Ada penambahan atau perubahan? Untuk pasal 14 disepakati atau tidak? Terima kasih. Kita lanjut kepada pasal 15. Pasal 15 ayat 1. Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 dari jumlah anggota koperasi atau perwakilan departemen dan disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah anggota perwakilan departemen yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. Ayat 2, apabila korum sebagaimana yang dimaksud ayat 1 di pasal ini tidak tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda untuk paling lama 3 hari. Untuk rapat kedua kalinya akan dilakukan pemanggilan. Ayat yang ketiga,
Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat 2 di pasal ini quorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilanjutkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi seluruh anggota apabila dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota atau perwakilan departemen yang keputusannya disetujui 2/3 bagian dari jumlah anggota perwakilan departemen yang hadir. Ayat 4, pengaturan selanjutnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Di pasal 15, apakah disepakati? Untuk persaksian, apakah disepakati untuk pasal 15? Kita lanjut ke pasal 16. Ayat 1, pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota dan atau perwakilan departemen yang hadir. Ayat 3, dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 suara. Ayat 4, anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota yang lain yang hadir pada rapat anggota tersebut. Ayat 5, pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup. Ayat 6, keputusan rapat anggota dicatat dalam berita acara rapat atau penyertaan keputusan rapat yang ditandatangani pengurus atau pimpinan rapat. Ayat 7, dalam kondisi tertentu atau urgen, pengurus koperasi bersama-sama dengan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, serikat pekerja dapat mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan rapat anggota. Dengan ketentuan semua anggota koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota koperasi memberikan persetujuan mengenai usulan keputusan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut tanpa ada tekanan pengurus atau pihak-pihak tertentu. Ayat 8, pengaturan selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 16, apakah disepakati? Maksudnya pengaturan selanjutnya diatur dalam rumah tangga yang seperti apa? Penjelasan dari pasal 16 nanti kita jelaskan kembali di anggaran rumah tangganya. Kayaknya kalau begitu anggaran rumah tangga itu dikasih itu ayat berapa itu atau berapa? Iya. Kayak tadi kita nggak ini. Lanjut ke ayat berapa atau di pasal. Satu, yang kedua, ini kan pasal 7 serta ya dalam kondisi tertentu dan artinya komunikasi bersama-sama dan bla harus diketahui secara tertulis dan seluruh anggota koperasi memberikan persetujuan mengenai hal usulan keputusan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan seluruh anggota koperasi. Berarti satu pabrik semua diwakilkan di sesuatu di perwakilan departemen ini seluruh anggota. Iya, ada tambah. Makanya saya tadi sebagai acuan aja, mungkin ada tambahan atau Perubahan. Kalau seluruh anggota kalau seluruh anggota koperasi apa yang kita tanya ini? Jadi Kalau itu itu aturan umum di koperasi seperti itu Iya. dari semua anggota memang. Berarti satu perusahaan yang kita kan ini. Nah ini intinya kita kan kondisi di KDI kan gitu maksudnya Iya. ini kan gitu apa kata-kata seperti itu apa diubah kan gitu maksudnya gitu kan. untuk yang ayat 7 itu nanti ada perubahan, bukan seluruh anggota tapi perwakilan anggota setiap departemen masing-masing yang mewakilinya atau ditunjuknya supaya tidak terlalu banyak anggota yang menandatangani keputusan tersebut. Soalnya ini kan kondisi tertentu tanpa adanya rapat anggota kan. Iya. Kemungkinan kan ini ketika suatu hal diambil diputuskan tanpa ada rapat-rapat yang di pasal sebelumnya yang kemarin itu terus diputuskan. Nah keputusan ini harus tertuang tertulis kan gitu dan harus ditandatangani. Kalau di sini kan ngomongnya seluruh gitu, tapi ini sekarang menjadi perwakilan tiap departemen. Nah kalau misalnya departemen produksi orangnya banyak kan seharusnya itu berapa yang harus dikasih? Kita kembali kepada pasal di depannya di situ ada di pasal 14 dijelaskan bahwasanya anggota ditunjuk sebagai perwakilan departemen itu maksimal 5 orang. Oh ya.
Itu berarti nanti kita minta perwakilan 5 orang. Kembali kepada pasal 14 ayat 3. Ya. Berarti mengacu pada itu misalnya departemennya itu di tempat kita ada 6, berarti kan 5 kali 1 karena 1 Ya. orang. Yang satu ini kan produksi. Produksi. Berarti kan 5 kali 5. Iya. 1 kali 5. 1 kali 5. Gitu kan? Iya. Ada penambahan atau perubahan atau sudah disepakati? Jadi apa? Redaksinya seperti apa? Jadi redaksi yang diganti apa? Ganti. Redaksinya dari seperti apa? Redaksional. Nomor 7. Ayat 7. Berarti dengan ketentuan yang mengacu kepada tadi dulu pasal berapa? 14. Yang mengacu kepada pasal 14 gitu aja. Jadi 5 orang. Jadi kan nggak perlu dijabarkan lagi. Oh, iya. Jadi kan dalam kondisi tertentu dan urgent, pengurus koperasi bersama-sama dengan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat dan itu serikat kan salah tulisannya itu dan serikat pekerja dapat mengambil keputusan terhadap suatu hal tanpa mengadakan rapat anggota dengan ketentuan sesuai dengan pasal berapa tadi 14 ayat 3 itu aja. 14 ayat 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 dan dilakukan secara tertulis serta ditandatangani. Jadi berapa? Berarti redaksi yang diubah sini adalah dalam kondisi tertentu dan urgent, pengurus koperasi bersama-sama Dewan Penasehat, Pengawas, dan Penasehat serikat mengambil keputusan terhadap suatu hal tanpa mengadakan rapat anggota dengan ketentuan semua anggota koperasi harus diberitahu secara tertulis dengan sesuai pada pasal 14. Dengan ketentuan yang mengacu kepada pasal 14 ayat berapa tadi? 3. Ayat 3. T. Persetujuan tersebut wajib tertulis kan gitu loh. Dan diberitahukan setelah jadi pemberitahuannya itu jelaskan. Wajib tertulis dan diberitahu, diinformasikan atau diberitahukan kepada seluruh anggota koperasi. Titik sudah dibaca. Dari pasal 16 tersebut ada perubahan di ayat 7-nya. Apakah ada penambahan lagi terkait dengan pasal 16? Apakah ada sudah disepakati? Untuk persaksikan pasal 16 apakah sudah disepakati? Oke, kita lanjut kepada pasal 17. Pasal 17 ayat 1, tata cara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota. Ayat 2, hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan kepada anggota koperasi sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota. Pada pasal 17 tersebut apakah disepakati? Yakin ini bisa nih 3 hari sebelumnya. Biasanya 1 hari sebelumnya dikasih undangan. Dari serikat. Ini soalnya mengacu pada Soalnya pasal langsung yang hari sebelumnya. sebelumnya. Ini mengacu pada pasal yang 15 itu loh. Apa tuh? Kalau ditunda paling lambat 3 hari. 3 hari. Jadi ininya juga dia ngikutin 3 hari. 3 hari. Ya, yakin ya? Kalau serikat aslinya Apakah disepakati? Maka Kita lanjut kepada pasal 18 ayat 1.
rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi kecuali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menentukan lain. Ayat 2, rapat anggota dapat dipimpin langsung oleh pengurus koperasi dan atau oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang dan dipilih dalam rapat anggota tersebut. Ayat 3, pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin oleh pengurus koperasi dari anggota yang hadir yang tidak memangku jabatan pengurus, dewan pengawas, dewan penasihat, dan pengelola atau karyawan koperasi. Setiap rapat anggota harus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan rapat. Ayat 5, berita acara keputusan rapat anggota yang telah ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota koperasi. Dari pasal 18 tersebut, apakah disepakati? Sebentar, ini yang Kalau nomor pasal 1. 11 itu berarti pimpinan sidang itu adalah orang yang tidak masuk di dalam jajaran struktur. Bisa Gitu kan? Bisa dilakukan Seperti itu. seperti itu. Kalau itu tergantung permintaan dari peserta sidang, supaya tujuannya supaya netral untuk pertanggungjawaban atau seperti apa nanti. Intinya di situ adalah bisa diambil pimpinan sidang dari anggota ketika ada kesepakatan bersama anggota yang lain, semua anggota yang hadir pada saat rapat. Interupsi Pak. ya, silakan. Ini kalau saya lihat dari pasal 18 antara ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak berhubungan, saling bertentangan. Misalkan satu ya, rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi kecuali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menentukan lain. Yang menentukan lain apa? Kan tidak ada itu. Yang kedua, lah ini kan rapat anggota. Nah, kenapa Pak yang nomor 3 ini pemilihan pimpinan? Harusnya kan pimpinannya ya ketua koperasi. Ya. Apa nomor 3 itu dihilangkan atau bagaimana? Lebih baik Fleksibel gitu. ya. Untuk rapat anggota kecuali anggaran dasar menentukan lain, karena ini sebagai aduan dasar atau aduan pengelolaan pembuatan anggaran dasar, maka ayo kita buat di sini ketentuannya lainnya. Kalau misalnya emang tidak ada lagi, maka ketentuan anggaran dasarnya akan dihapus. Paham ya? Yang kedua, pemilihan pimpinan sekretaris dan sidang dipimpin oleh pengurus koperasi pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 emang secara tidak berkesinambungan. Tapi ketika misalnya peserta anggota tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada pengurus koperasi, maka di situ anggota juga bisa dipilih untuk memimpin rapat anggota. Misalnya dalam kasus ketua pengurus koperasi punya kasus bisa seperti ini. Nah, sehingga untuk transparan nanti penyampaiannya, maka dipilihlah pimpinan sidang dari anggota untuk mewakili atau menyampaikan untuk mengatur sidang tersebut gitu. Kita tidak harus memasukkan ke pengurus koperasi sesuai dengan kesepakatan anggota. Apakah nanti anggota tersebut mau meminta pimpinan sidang dari anggota nanti dipilih oleh ketua koperasi supaya nanti sifatnya lebih netral penjelasannya, ataukah nanti dipimpin oleh pengurus koperasi sendiri. Itu ada dua maksudnya. Makanya kita kan di sini kan meminta kesepakatan apakah ini tetap disahkan atau dihapus tergantung pada peserta sidang yang ada. Terus ya Pak. Jadi Ini kalau ini contoh ya, ini adalah sidang koperasi, rapat koperasi terkait dengan penyampaian bunga dan lain sebagainya. Misalnya ini bukan ada ART. Saat itu yang harus menyampaikan adalah ketua koperasi terpilih kan gitu. Misalnya, terus kita ini anggotanya saat itu kalau sesuai dengan ini kita akan ngomong, Pak, sorry saya kelihatannya tidak setuju kalau sekarang dipimpin oleh ketua koperasi. Saya minta yang saya tunjuk adalah ini. Kan rasanya nggak mungkin ya dalam anggota seperti itu. Kayak tergantung rapat. Kok rasanya nggak mungkin dalam rapat itu orang akan ngomong kayak gitu, dan misalnya ditunjuk pun saya minta nih kalau yang menyampaikan mungkin misalnya contoh Bu Lydia aja karena perwakilan dari
kondisinya kan jadi seperti itu. Apakah tidak lebih baik ketika kita putuskan di sini, satu, ketika itu ada rapat-rapat yang terselenggara seharusnya dipimpin oleh ketua koperasi, itu yang pertama. Kedua, apabila ada rapat pertanggungjawaban yang mungkin tidak maksudnya ada masalah yang mungkin belum terselesaikan, maka dari ada ART ini diputuskan bahwa diwajibkan ada pihak menengah sebagai pemimpin sidang, yaitu bisa dari manajemen ataupun dari serikat pekerja. Mungkin langsung diputuskan seperti itu kalau menurut saya. Apakah tidak lebih baik seperti itu? Kalau ditunjuk, orang yang ditunjuk belum tentu juga capable dan juga belum tentu mau saat itu. Berarti lingkupnya itu cuma lingkup kalau misalnya rapat anggota dipimpin oleh pimpinan sidang yang berasal dari anggota, berarti ruang lingkupnya itu ruang lingkup ketika ada persoalan saja gitu. Ya, Kalau seperti misalnya ketika pertanggungjawaban tiap tahun yang harusnya disampaikan oleh ketua koperasi, ternyata ini resah nih, kok sakmono ya hasilnya, harusnya lu nggak segitu. Nah ini kan keresahan ini kan disampaikan waktu sidang itu, Pak mohon maaf interupsi, kita mewakili dari anggota sepakat, saya minta diadakan rapat kembali yang mana itu dipimpin oleh dari sesuai dengan ADART, yaitu pimpinan sidang diwakili oleh serikat ataupun perwakilan dari manajemen, mungkin seperti itu. Ketika ada hal-hal yang tidak ya misalnya seperti itu kan netral. Tapi kan ketua koperasi terpilih ini seharusnya yang menyampaikan gitu loh setiap ada rapat. Gunanya apa kalau nggak seperti itu, kecuali ada masalah tadi. Ya. Berarti kan itu untuk pemimpin rapat. Dari anggota itu lebih diusulkan kepada ketidakpuasan penyampaian dari pengurus koperasi. Baru apabila seperti itu. Berarti kalau untuk lainnya seperti rapat-rapat lainnya itu tetap dimasukkan kepada ketua koperasi dan pengurus koperasi. Kalau menurut saya apakah tidak lebih baik itu? Nggak tahu teman-teman gimana menurut teman-teman? Untuk peserta sidang yang lain bisa menambahi atau ada pendapat lain? Karena di rapat koperasi itu kan ada 4 atau ada 5 poin di situ. Itu nantinya semua dipimpin oleh pengurus koperasi. Nah, sedangkan di pasal 2 ini cuma itu di ayat 2 ini cuma menjelaskan kalau misalnya terjadi persoalan atau problem yang anggotanya kurang percaya terhadap penyampaian ke pengurus koperasi, maka diambil alih atau dipimpin oleh anggota atau dipimpin oleh manajemen atau serikat pekerja yang mewakili. Tapi nanti tetap penjelasan yang disampaikan oleh pengurus koperasi. Instruksi Pak. Ini kan soal rapat. Artinya rapat ini yang menyelenggarakan adalah pengurus koperasi. Ya kan? Nah, ini kok tadi melebar ada tidak kepercayaan dari anggota atau masyarakat. Ini kan beda masalahnya. Maksud saya itu ini rapat, artinya rapat untuk anggota. Artinya pimpinan sidangnya memang ketua. Ya, jika memang ketuanya tidak bisa hadir, bisa digantikan ke pengurus yang lain seperti itu. Kalau masalah-masalah ketidakpercayaan dengan anggota itu kan ada masalah lain, memang ada di pasal yang lain kalau nggak salah itu tentang koperasi, kalau nggak salah di bawahnya itu ada tata. Ini kan tentang rapat. Jadi untuk rapat itu nomor 3 itu kan menurut saya itu yang bertentangan gitu. Beda seperti Bu Jambo. Saya tidak percaya dengan ketua koperasi kan. Lebih baik yang si A ini kan tidak bisa begitu. Maksudnya gini Pak. Di penjelasan dari Bu dia, semua rapat anggota tetap dilakukan pimpinan oleh pimpinan koperasi, pimpinan rapat disampaikan oleh pengurus koperasi. Tapi pada waktu saat sidang, misalnya RAT, waktu pelaporan keuangan, terus anggota merasa kurang puas terhadap penjelasan dari pengurus koperasi, maka anggota mempunyai hak untuk meminta rapat ulang dengan catatan nanti pimpinannya diambil dari pimpinan manajemen untuk menjadi ketua sidangnya atau ketua rapatnya. Kalau misalnya terjadi problem, kalau nggak ada problem berarti yang memimpin tetap dari pengurus koperasi. Ya kalau seperti yang katakan itu redaksionalnya bagaimana? Lah nanti kan kita kan yang diubah lagi. Kalau misalnya yang dihapus, nanti akan diubah lagi di bawahnya. Misalnya ketika ada permintaan sidang rapat ulang dari anggota, maka bisa ditunjuk dipimpin oleh anggota yang pemilihannya misalnya dilakukan oleh pengurus koperasi untuk memilih ketua sidang pada rapat itu. Misalnya dipimpin di ujung bisa. Nanti kita buat redaksi lagi. Tahu ada penambahan kita buat revisi sekarang. Jadi nomor 3 ini in case ya.
DK, RARK, RAK, RALB itu kan. Iya. Nah, itu yang memimpin adalah ketua koperasi. Dijelaskan begitu. Namun apabila terjadi mungkin suatu permasalahan yang belum terselesaikan atau ada anggota yang mungkin tidak maksudnya tidak puas gitu loh ya, dulu ya bisa meminta pertanggungjawaban yang pimpinan sidangnya ditunjuk dari serikat pekerja ataupun manajemen kan gitu. Ya, dipending aja lah. Yang lainnya aja lah. Ada tambahan? Kalau yang dari Ibu Lydia, kalau semua rapat itu tetap dilakukan oleh pengurus, baik RAT, baik RKBB dan lain sebagainya. Tapi ketika ada persoalan yang persoalan tersebut kurang puas penjelasan dari pengurus, maka sesuai dengan pasal selanjutnya juga di situ, anggota mempunyai hak untuk meminta rapat kembali dengan catatan pimpinan rapatnya itu dipasarkan kepada anggota DPW atau pimpinan dibesarkan kepada pimpinan atau serikat. Bisa seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, kita pending supaya cepat pembahasan lain seperti apa. Yang itu terakhir itu redaksionalnya tadi dikatakan. Nanti redaksionalnya ditanggal dulu aja. Iya, berarti kita pending dulu ya. Nanti aja yang di Untuk pasal 18 kita pending dulu ya. Sepakat? Kita lanjut kepada pasal 19 ayat 1. Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup buku tahunan, kecuali ada pengaturan lain dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ayat 2. Rapat anggota tahunan membahas dan mengesahkan a. Laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya, b. Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 Desember, c. Penggunaan dan pembagian sisa hasil SAU, d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam 1 tahun buku. Apakah pasal 19 ini disepakati? Kalau menurut saya kelamaan 3 bulan itu. Kalau misalnya ini dari sini kan berarti kan misalnya Januari 2024 sampai Desember 2024 kan. Berarti kalau 3 bulan kan pertanggungjawabannya itu di bulan Maret kan. Paling lambat. Kelamaan 2 bulan aja. 2 bulan. 1 bulan aja harusnya kan bisa. 1 bulan. Iya ngapain? Nanti kelamaan. Enggak puas. Rapat anggota tahunan di ayat 1 paling lambat 2 bulan. Apakah disepakati? Ya. Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 bulan. Apakah disepakati? Apakah ada maksud lainnya? Disepakati? Kita lanjut kepada tapi rapat anggota tahunan membahas dan mengesahkan misalnya ada 3 aspek di situ. Aspek yang pertama adalah aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan. Itu yang dibahas dalam RAT nanti. Yang itu tuh ayat 2 itu kan A sampai D itu kan. Iya. 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 Baik sepakati ya. Kita lanjut ke pasal 20 ayat 1. Rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan koperasi
harus dilaksanakan tiap tahun paling lambat sebelum tahun buku anggaran bersangkutan dilaksanakan yang diajukan oleh pengurus dan dibantu oleh pengawas. 2. Apabila rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat 1 dalam pasal ini belum mampu dilaksanakan oleh koperasi karena alasan yang objektif dan rasional, maka huruf A menjelaskan rapat anggota rencana kerja dan rapat anggaran pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat anggota dengan acara tersendiri dengan ketentuan rapat anggota tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tutup buku tahunan. B. Selama rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja belum disahkan oleh rapat anggota dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus berpedoman pada rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan anggota. C. Pengaturan selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan lain yang disepakati oleh anggota. Di pasal 20 ini, apakah ada perubahan atau disepakati atau penambahan? Kalau menurut saya itu kan kalau untuk tutup buku tadi yang LAT dia kan harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan selama 1 tahun. Terus neraca perhitungan laba ruginya selama 1 tahun. Terus pembagian SHU-nya kepada anggota. Lalu pertanggungjawaban pelaksanaan dan tugasnya selama 1 tahun ini bagaimana? Itu ditutup dulu kan. Paling lambat adalah bulan Februari. Ya kan, kalau bisa kan di bulan Januari ditutup. Nah setelah ditutup dia harus membahas apa nih yang mau dikerjakan setelah itu. Ya harusnya memang paling lambat setelah ditutup itu ya 3 bulan. Berarti kalau misalnya paling lambat 2 bulan yang tadi pertanggungjawaban ya perencanaan dalam 1 tahun harus paling lambat di bulan Maret. Harusnya kalau bisa sih ditutupnya di Januari. Februari sudah harus bisa menjalankan. Ini loh kita mau ngambil dalam 1 tahun ke depan kita mau lakukan ini kan gitu harusnya. Ada target, Iya. ada perubahan target dari tahun sebelumnya ke tahun ini. Soalnya kalau enggak bayangin 12 bulan udah dipotong 3 bulan berarti cuma efektif 9 bulan ya kan? Iya. Kan kurang efektif gitu loh maksud saya. Kenapa nggak diselesaikan di bulan Januari penutupannya terus di bulan Februari dia harus sudah mulai menginformasikan kepada anggota koperasi ini loh saya mau melakukan ini itu sih kalau menurut saya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau memberikan masukan? Ada tambahan lain? Istilahnya program kerja dan rencana anggaran pendapatan kerja dari pengurus koperasi itu disampaikan per tahun. Setelah program kerja yang lama sudah selesai disampaikan di dalam rapat anggota tersebut. Nanti dalam rapat anggota tersebut penyampaian laporan pertanggungjawaban pembagian sudah selesai, maka pengurus koperasi mempunyai kewajiban lagi untuk membuat program kerja yang baru dan susunan anggaran pendapatan belanja juga anggaran pendapatan belanja koperasi yang baru sehingga nanti koperasi mempunyai target tahunnya ke depan seperti apa. Itu masuk dari rapat anggaran program kerja atau rapat anggaran belanja dan belanja koperasi. Apakah dari pengurus sendiri ada masukan atau tidak untuk maksimal waktunya? Kalau dari pihak Unidia dari pengawas tadi cuma memberikan waktu maksimal 2 bulan, tapi kalau bisa di Januari sudah diselesaikan laporan RAT-nya, kemudian di Februarinya bisa dilakukan program kerjanya di depannya seperti apa. Oke. Ada nggak tambahan? Tidak ada. Ya 2 bulan itu aja kan. Cuman yang saya garis ya tadi itu persetujuan anggota yang kan belum juga dijelaskan anggota yang tadi yang harusnya kan dijelaskan seperti tadi kan. Redaksionalnya mungkin dirubah ini. Kan persetujuan anggota ini yang dimaksud kemungkinan seluruh anggota lagi kan. Jadi kan Di ayat berapa? di yang apa ini? B ada persetujuan anggota, kemudian yang C juga ada disepakati oleh anggota. Yang belakang itu mas karena dari TTT telah mendapatkan persetujuan anggota. Berarti persetujuan anggota ini adalah mengacu di pasal yang tadi telah kita sampaikan yaitu tiap departemen satu gitu kan maksudnya. Iya. Gitu kan. Berarti perwakilan dari Iya, tapi kan nggak perlu dijabarkan lagi, tapi kita sudah mengacu kepada pasal yang iya di atasnya sudah jelas. Cuman dari teman-teman di sini bagaimana? Apakah setuju kalau misalnya tadi tutupnya itu di paling lambat dari Januari, terus baru dia harus bisa mengungkapkan
maksimal 2 bulan gitu ya. Untuk apa itu rapat KRT ini? Ya. Maksudnya 2 bulan. Ya, kecuali ini loh ya, karena kan ini kan sudah masuk Maret ya, karena di pengurusan baru kita baru mau ada RT, jadi kan ya wajar. Tapi untuk di tahun mendatang 2025 ya mengikuti ada RT ini ya. Biar mau tahunnya 11 bulan sama 12 bulan gitu. Ya. Berarti untuk pasal 20 Sepakat ya? Ya. Ya, terima kasih. Ada. Ada. Tadi kan mengenai pasal 19 sudah disetujui ya untuk paling lambat 2 bulan sudah itu buku. Untuk yang pasal 14 minta tolong dihapus yang ayat 5. Bukan dihapus dirubah. 5 ayat A. Itu kan tadi sudah disetujui juga. Oh iya, iya. Jadi diganti yang 2 bulan. Ayat 5. Berubah. Ya, terima kasih. Untuk pasal 14 ayat 5 sudah direvisi, yaitu selama 2 bulan. Sudah cukup. Betul. Untuk pasal 20 disepakati? Untuk pasal 20 ayat 1, ayat 2 sampai ke huruf C disepakati ya. Kita lanjut kepada pasal 21, rapat anggota khusus atau disebut dengan RAK. A. Rapat anggota khusus diadakan untuk A. Mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dengan ketentuan 1.1 harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota atau jumlah anggota dari perwakilan departemen yang hadir. 1.2 keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota atau jumlah anggota dari perwakilan departemen yang hadir. B. Pembubaran, penggabungan, peleburan, pemecahan koperasi dengan ketentuan 1.1 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota atau jumlah anggota dari perwakilan departemen yang hadir. 1.2 keputusannya harus disetujui 3/4 dari jumlah anggota atau jumlah anggota perwakilan departemen yang hadir. C. Pemberhentian, pemilihan, pengangkatan pengurus, pengawas dan dengan ketentuan 1.1 harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota dari perwakilan departemen yang hadir. 1.2 keputusannya harus disetujui oleh 1/2 dari jumlah anggota atau jumlah anggota dari perwakilan departemen yang hadir. Ayat 2, ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lain yang disepakati oleh anggota. Di pasal 21 tersebut, apakah disepakati atau ada perubahan dan tambahan? Dipersilakan untuk para peserta sidang. Mungkin redaksionalnya aja ya. Itu kan jumlah dia itu mengulang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota. Ini harus dituliskan jumlah anggota apa? Jumlah anggota koperasi atau jumlah anggota dari perwakilan departemen. Kalau yang jumlah anggota dari perwakilan departemen kan sudah jelas, pasti itu adalah perwakilan dari departemen. Tapi yang sebelumnya itu selalu jumlah anggota. Anggota apa? Mungkin harus lebih dijelaskan jumlah anggota koperasi, apa ini? Jumlah anggota koperasi atau jumlah perwakilan departemen yang hadir. Mungkin seperti itu. Berarti ganti ditambah dengan kata koperasi. Ya, soalnya kan sama-sama anggota. Apa ada redaksionalnya ditambahi dengan mengacu pada ayat pasal 14 ayat 3 tadi. Semua yang ada di sini, semua anggota ini yang dimaksudkan redaksional ditambah mengacu pada pasal 14 ayat 3 tadi. Beda, sebenarnya sama, tapi kita lebih menspesifikkan saja, yaitu rapat anggota koperasi atau jumlah anggota dari perwakilan departemen yang hadir. Soalnya yang
pasal Untuk lebih 14 spesifik. tadi itu 1 Pak, sedangkan ini kan ada 3/4-nya itu, jadi beda. Beda. Ada tambahan dari ya, dipersilakan. Tambahan ini poin 1A 1.2 ini keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota. Biasanya itu setengah plus 1 biasanya disetujui oleh setengah per 1 setengah plus 1 dari forum itu dari jumlah yang hadir, bukan 3/4 menurut saya. Kenapa saya membuat aturan 3/4? Karena di sini kan pembahasannya Pak yang sangat urgent. Misalnya seperti perubahan anggaran dasar. Kalau kita buat 1/2 plus 1, itu kan lebih kesepakatannya lebih banyak 3/4. Makanya lebih banyak disepakati anggota daripada 50 plus 1. Karena di sini pembahasannya adalah anggaran dasar, perubahan anggaran dasar atau perubahan pemangkungan dan sebagainya. Pembahasan yang memang urgent di situ. Dan harus membutuhkan paling tidak lebih banyak daripada 50 plus 1. Mungkin ada masukan atau tambahan? Seperti misalnya pemilihan dan pengangkatan pengurus. Itu kan juga bisa diwakili oleh per departemen masing-masing atau jumlah anggota koperasi yang ada berapa di situ. Tapi kan separuh setengah atau disetujui oleh setengah. Tapi kalau perubahan anggaran dasar dan rumah tangga itu memang dibuat 3/4. Itu karena fondasi kita kan untuk menjalankan koperasi ini kan anggaran dasar tersebut, sehingga tidak gampang melakukan perubahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Makanya dibuat 3/4 di situ. Atau ada masukan? Jadi berbeda dengan di bawahnya setengah ya. Yes. 1/2 plus 1 ya. Jadi, Ya. Silakan dari Pak Tuwali. Untuk pasal 21 ayat 1B pembubaran penggabungan karena koperasinya hanya 1 Pak, mending nggak bisa masalah redaksional aja apa saja. Pembubaran Dan penggabungan berarti koperasinya ada 2 atau 3 karena ada 1 Iya, nggak usah. nggak usah mending. bukan mungkin ini maksud penggabungan dengan Koperasi dengan koperasi koperasi. yang lain. Ya kan nggak ada, memang. Kita Yang di saya sini ada satu koperasi. Ya siapa tahu koperasi bisa berkembang. Berkembangnya jadi satu atap, nggak mungkin. Jadi kita tidak tidak ada 2 koperasi dibagi lagi. Satu aja. berarti sama aja. Dengan penggabungan dan peluburan juga dihapus ya. Ya. Penggabungan dan peluburan. Pembubaran ini maksudnya pemilihan pengurus baru kita. Bukan pembubaran kan koperasi. Pembangunan koperasi. Pembubaran koperasi, nggak mungkin. Secara nggak mungkin, tapi kalau si punya perusahaan membuatkan ya. Nanti ada di bab selanjutnya Bu, masalah pembubaran. Kalau nggak ditutup ya mungkin. Ya. Ini memang ada pembubaran koperasi baru sering ini ya. Nggak ditutup di koperasi. Tapi kan satu dalam. Otomatis ya Pak, ini otomatis. Oke, untuk pasal 21 juga disepakati ya. Kita lanjut kepada pasal 22. Ayat 1, rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada rapat anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan rapat anggota biasa. Ayat 2, rapat anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pasal ini diadakan apabila A. Ada permintaan paling sedikit lebih 30% dari jumlah anggota dan atau 50% plus 1 dari anggota perwakilan departemen. B. Atas keputusan rapat pengurus atau keputusan rapat pengurus dan dewan pengawas. C. Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan rapat anggota. D. Negara dalam keadaan bahaya atau perang atau force majeure yang tidak memungkinkan diadakan rapat biasa dan rapat anggota khusus. Ayat 3, rapat anggota luar biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota apabila A.
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota dari perwakilan departemen atau keputusannya disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dari masing-masing perwakilan departemen. B. Yang dimaksud pada ayat 2 huruf B dalam pasal ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dari masing-masing perwakilan departemen. Dari pasal 22 tersebut, apakah ada perubahan atau disepakati? Ini maksudnya gimana ya? Adanya keputusan yang kewenangannya ada pada rapat anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan rapat anggota biasa. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya misalnya keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha. Contohnya misalnya, atau penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan, atau penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan dan belum diputuskan oleh rapat anggota sebelumnya. Itu biasanya contoh-contoh di RA ini, rapat anggota luar biasa. Kalau saya mungkin redaksionalnya yang prosentase itu dibagi jadi kayak 1/2 atau 3/4, jadi sama gitu loh. Kalau memang pakai yang perempat-perempatan ya pakai itu, jangan pakai prosentase supaya sama. Untuk pasal 22 ayat 2, rapat anggota luar biasa itu ada perubahan di huruf A-nya. Ada permintaan paling sedikit 1/2 dari jumlah anggota dan atau perwakilan anggota dari setiap departemen atau perwakilan. Yang paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota dan atau 1/2 plus dari anggota perwakilan departemen. 3 dari jumlah anggota koperasi. Tapi bisa akumulasikan langsung 1/2 aja. Oh, 1/2 aja juga oke. Dari jumlah anggota koperasi kan? Atau perwakilan. Nah ya ini kurang, berarti kan paling sedikit 1/2 gitu kan? Jadi dari jumlah anggota Dari jumlah koperasi, terus dan atau perwakilan masing-masing departemen. Kalau departemennya 17 departemen berarti di ya berarti perwakilannya. kan dan atau mengikuti sim pasal 14 tadi. Iya. Dan atau mengacu pada pasal 14 gitu toh. Yang tadi.
Ada permintaan paling sedikit 1/2 dari jumlah anggota koperasi atau sesuai dengan pasal 14. Nanti kita jabarkan di pasal 14 di situ. Untuk pasal 22 ada perubahan atau penambahan? Masuk ke sini. Mungkin ada nggak tambahnya? Gak usah Pak ya? Negara itu saja terlalu besar ya. Iya. Dalam hidup kita kan Tapi kita nggak tahu ya, Pak. Makanya kita buat negara di sini. Kita nggak tahu kedepannya ketika kita sudah pensiun semua bisa digunakan oleh pengurus koperasi atau anggota yang baru. Tahu-tahu paham yang kita nggak tahu. kalau kategori negara merasa dalam keadaan tidak, misalnya tidak sebagai tanda kutip lah ya, ini bisa masuk ke sini nggak? Perusahaan mungkin dalam keadaan lain, koperasi perusahaan ya. Kita Apa misalnya keadaan lainnya gitu tak perlu. Nggak jelas soalnya pertanyaannya nggak jelas. Makanya Nggak usah, jadi nggak usah dijelasin lah ya. Kalau yang Nanti di situ ada Pak. Perubahan koperasi itu ada. Alasannya yang pertama tidak ada. ini kan mengacu dari undang-undang koperasi kan. Iya, iya. Harus dimasukkan, dicantumkan. Patokannya ya? Iya. Perusahaan lain nggak ada hubungannya sama koperasi. Nah, kan koperasi perusahaan. Oke, untuk pasal 22 disepakati? Pasal 22 apakah disepakati? ya. Kita lanjut ke bab 7 pengurus pasal 23. Ketua koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus koperasi ditentukan dan atau ditetapkan secara langsung oleh ketua koperasi. Anggota pengurus koperasi ditentukan dan atau ditetapkan secara langsung oleh ketua koperasi dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pengurus koperasi. Ayat 4, pengurus terdiri minimal ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1 dan bendahara 2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus koperasi anggota yang dapat dipilih menjadi pengurus koperasi adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Huruf A, mempunyai pengetahuan, kemampuan serta wawasan yang luas tentang perkoperasian. B, jujur, loyal, berdedikasi tinggi terhadap koperasi. C, mempunyai sifat dan perilaku yang baik di dalam maupun di luar koperasi. D, mempunyai keterampilan kerja, wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. E, sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. F, antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara. D, tidak sedang jadi pengurus atau pengurus koperasi lain. H, ketua koperasi maksimal umur 50 tahun berjalan. Ayat 6, ketua pengurus koperasi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode. 7, ketua koperasi berhenti sebelum masa jabatan selesai, maka dapat digantikan oleh wakil ketua koperasi dengan pertimbangan Dewan Penasihat Koperasi atau dilakukan pemilihan ketua baru. 8, pengurus koperasi berhenti sebelum masa jabatan selesai, maka ketua dapat mengangkat penggantinya, kemudian menginformasikan di rapat anggota berikutnya dengan pertimbangan Dewan Penasihat Koperasi. 9, pengurus koperasi yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus. 10, pengurus yang masa jabatan telah berakhir dapat diangkat atau dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi. Ayat 11, sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus koperasi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan rapat anggota. 12, tata cara pemilihan perangkat pemberhentian sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Dari pasal 25 terkait dengan pengurus tersebut, apakah disepakati atau ada perubahan dan penambahan? Pasal 1. Sehat jasmani rohani belum dimasukin. Iya. Pasal 1. Yang satu
itu ya jeruk manis. Intinya dia gini Pak. Kecuali kayak serikat pekerja kerja kan semuanya mungkin masukin gitu. Kalau kita pemilihan nanti emang kalau bisa itu di semua anggota yang ada untuk memilih seperti PUK gitu. Wow, kedepannya. Kedepannya tapi kemarin karena kita memang Perwakilan ya. perwakilan saja kemarin. Tapi kedepannya setelah ada TNI jadi maka yang bisa memilih ketua koperasi itu seluruh anggota koperasi. Pemilihan kemarin belum ada ini Bu, jadi nggak bisa. Terus ini apa Nah, mungkin ini tambah tidak ada lagi? di koperasi selama 1 tahun kan, tapi kan bisa jadi ketua kan gitu. Jadi Ini apa itu yang kita selanjutnya. Ya, kita yang apa F itu antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga saudara semenda. Saudara itu adalah keturunan, semenda itu karena rangsangan pernikahan. Secara hukum ada yang saudara berarti Itu kalau dalam Loh, aturan beda. apa itu namanya hukum itu saudara semenda. Jadi kalau saudara toh, misalnya aku sama Luki adalah saudara sepupu itu nggak bisa. Tetapi ketika aku menikah sama seseorang, terus orang ini jadi anggota pengurusku, ini namanya semenda. Pak. Cinlok. berarti ditambahin. Ya, semenda supaya tidak ada konflik of interest. Oke, untuk pasal 23 ayat F, antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan semenda. Terus ditambahi lagi di ayat 13, sehat jasmani dan rohani. Apakah ada penambahan atau sudah Gak seperti usah yang itu aja, yang sehat jasmani rohani itu masuk di 5 Iya. sebagai berikut. A. Sehat jasmani rohani. Iya, bukan. J. Tadi. Tadi kan maksimal 50 tahun. Terus juga tidak terlibat dalam permasalahan hukum atau dalam pidana ataupun perdata. Itu juga perlu dimasukkan. Ada penambahan baik dari peserta sidang? Ya, silakan Mas Dua. Pasal 23 ayat 3. Anggota pengurus koperasi ditentukan dan atau ditetapkan secara langsung oleh ketua koperasi dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pengurus koperasi lainnya. Maksud dari pengurus koperasi lainnya apa? Itu anggota pengurus, dalam arti anggota pengurus itu pelaksananya. Misalnya nanti Pak Yedi mengangkat pelaksana seperti Pak Gatot sama Pak Imam. Itu yang menentukan itu adalah Pak Yedi, tapi dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari pengurus koperasi yang ada. yang mana gitu. Itu menurut saya. Pelaksana atau penjaga tokonya. Anggota koperasi, bukan pengurus koperasi. Anggota pengurus. Anggota pengurus. Ya, untuk ketua pengurus Pak, apabila ya sudah jabatannya sudah 2 periode, ya, tapi nggak ada yang menyalonkan untuk jadi ini, atau ini bisa lanjut atau gimana? Semisal ya sudah 2 periode, tetapi tidak ada yang mau mendaftar menjadi ketua koperasi. Misal kan ada juga, biasanya ada yang nggak mau kayak gitu. Ini gimana? Atau nambah 1 periode lagi atau di nggak mungkin nggak ada yang nggak mungkin nggak ada. Ada yang tidak nyambung. Soalnya kan ini berat gitu loh. Nanti itu apa tuh ada aturan di anggaran rumah tangganya. Dan di situ kan nanti di anggaran rumah tangga kita susun terkait dengan pemilihan ketua koperasi, pengganti koperasi ini ada susunan lagi. Tapi yang penting tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. Kalau misalnya di anggaran dasar 2 periode berarti cukup, tidak boleh mendaftar lagi. Nah, gitu. Kan semisal kalau nggak ada yang menyalonkan untuk menjadi ketua. Tapi kemudian bisa diterima. Kita ternyata tidak. Itu kayak presiden, presiden itu banyak yang pasti banyak mau Pak Prabowo aja nyalon bolak-balik. Pilih juga Pak RT kan
yaitu dia jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam masalah hukum. Terus juga di huruf F-nya ayat 5 ditambahi dengan ada pengurus tidak punya hubungan keluarga saudara dan semenjak. Oh iya, sama mungkin tidak boleh menjadi anggota serikat ya. Oh, Apa tidak boleh menjadi pengurus serikat? Pengurusnya aja. Ya. Kalau terpilih pengurusnya bukan ketua. Yang Pak siapa itu? Itu kan termasuk. disepakati ya di pasal 23. Peserta sidang disepakati. Untuk peserta sidang apakah disepakati di pasal 23? Lanjut ya. Pasal 24 ayat 1, pengurus koperasi terdiri sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyak 7 orang dan harus berjumlah ganjil. Ayat 2, pengurus koperasi terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 2 orang bendahara. 3, sesuai pengurus koperasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi. 4, pengaturan lebih lanjut tentang susunan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Di pasal 24, apakah ada perubahan atau disepakati? Karena di situ di ayat 1 pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 sebanyak-banyak 7, tapi dengan catatan harus ganjil. Di ayat 2 pengurus koperasi terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan 2 orang bendahara. Mungkin 2 orang ini bisa dikurangi atau maksimalnya 5 atau 3 orang minimal bisa diubah lagi. Karena struktur organisasi intinya cuma ketua, wakil ketua, sekretaris dan 2 orang bendahara. Tapi nggak tahu lagi kepengurusan Pak Jadi bisa nambah bidang ini bisa. Kalau dikasih maksimal 7 orang. Tapi formalnya cuma ada 5 orang. Formalnya. Apakah ada perubahan atau tambahan? Kalau inti cuma ada sekretaris, bendahara dan ketua. Tapi kalau formal ada bendahara 2 dan ditambah dengan wakil ketua. Ada masukan? Dari 5 ke 7 atau dari 5 dikurangi kembali? Kenapa? 7 ya? Disepakati? Kita lanjut di pasal 25. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah A. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi, melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. D. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. E. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya. F. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota. G. Membantu pelaksanaan tugas pengawas koperasi dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan. H. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi. Huruf I. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan. Sampai di sini pasal 25 ayat 1 sampai dengan huruf I. Apakah disepakati? Atau ada perubahan? Kemarin yang huruf F itu ketua anggota secara otomatis, berarti huruf F itu dihapus ya. Iya. Memutuskan menerima anggota baru, penolakan anggota serta pemilihan anggota. Kemarin kesepakatan kita untuk anggota secara otomatis yaitu karyawan tetap. Berarti dihapus ya. Yang untuk C ini mana? Kenapa? Yang C, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Maksudnya mewakili koperasi itu ketika misalnya ada kasus hukum, berarti yang berhak mewakili adalah pengurus koperasi. Bahkan yang bisa melimpahkan kepada pengacara lainnya itu yang berhak itu adalah pengurus koperasi. Ketika ada kasus hukum yang dipersoalkan misalnya, maka di situ ditulis melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi.
Nanti ketika ada proses hukum yang mewakili kita itu adalah pengurus koperasi. Mungkin redaksinya ya, misalnya Pak di luar pengadilan, dia mewakili koperasi di dalam masalah hukum ya gitu. Kalau di dalam luar pengadilan misalnya langsung masuk pengadilan. Redaksinya lebih halus. Masalah hukum ini. Dalam masalah hukum. Kemarin saya tempat berbincang-bincang juga sama pengacara, tanya masalah hukum tersebut. Kalau yang dimaksud di mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan itu pihak koperasi itu memasrahkan perwakilannya kepada pengacara itu maksudnya. Yang punya hak itu adalah pengurus koperasinya, yang berhak mewakilinya kepada pengacaranya ketika ada persoalan hukum di koperasi. Maka di sini perusahaannya adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Ada yang lain? Berarti di pasal 225 yang dihapus adalah huruf F, yaitu memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberian anggota, karena anggota secara otomatis adalah karyawan tetap ya. Kita lanjut di ayat 2. Bentar, saya mau nanya, misalnya ini ada kasus hukum, misalnya aja, terus dipasrahkanlah dari pengurus yang ada sekarang kepada lawyer. Apakah tidak lebih baik ketika ada kasus hukum ini sebelum dipasrahkan ke lawyer harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas? Karena ini masalah hukum loh. Misalnya aja ada hal-hal itu tiba-tiba dipasrahkan sama pengurus tanpa diketahui oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan, yang mana itu di dalamnya ada juga orang serikat, ada juga orang manajemen. Berarti ada penambahan berdasarkan kata pertimbangan ya. Menurut saya mungkin perlu melakukan seluruh perbuatan hukum. Apa yang tadi itu? Redaksinya ditambahin. Yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, hal-hal yang terkait sama hukum lebih baik itu tidak dilakukan oleh pengurus secara tersendiri, tetapi itu harus diketahui oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan. Jadi lebih baik kalau ini memang terkait dengan tugas dan kewajiban pengurus koperasi, akan lebih baik tidak dimasukkan itu kalau terkait sama masalah hukum. Berarti tidak dimasukkan atau dihapuskan dari tugas dan kewajibannya. Mungkin tugas dan kewajibannya adalah meminta pertimbangan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Dewan Pengawas sama Dewan Penasehat apabila terjadi masalah hukum, baru nanti diputuskan bersama. Dia nggak bisa memutuskan sendiri. Berarti yang C juga mewakili koperasi di dalam pengadilan itu juga harus ada pertimbangan atau masukan dari Iya, menurut saya A, B, dan C itu dijadikan satu. Gak usah sendiri-sendiri, tetapi redaksionalnya ada lagi dua, meminta dimasukkan atau pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas apabila terjadi masalah hukum untuk diputuskan bersama-sama, kan nggak bisa dia putuskan sendiri melakukan tindakan hukum sendiri itu kan nggak bisa.
kita jadikan satu, yaitu dengan catatan meminta pertimbangan Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas apabila terjadi masalah hukum, masalah hukum itu aja Bu ya. Terjadi permasalahan hukum di dalam operasi gitu ya. Hubungan dengan koperasi yang terkait dengan Iya, koperasi. kayak gini. Apakah ada penambahan lain dari peserta sidang? Oh, maaf dibacakan Mas, nggak kelihatan tulisannya. Yang tadi itu loh, redaksionalnya jadi apa tulisannya? Meminta pertimbangan Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas apabila terjadi masalah hukum yang terkait dengan koperasi. Meminta pertimbangan dan persetujuan. Oke, meminta pertimbangan dan persetujuan Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas apabila terjadi masalah hukum yang terkait dengan koperasi. Disepakati? Disepakati? Ya. Jadi kalau misalnya nanti dari Dewan Pengawas dan pengurus mengatakan bahwa ya harus didapatkan anggota, maka didapatkan anggota. Jadi nggak bisa pengurus langsung memberikan ke pengacara. Kita lanjut ya. Ayat 2, menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaian sebagai berikut. 1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan seorang atau beberapa pengurus koperasi, maka kerugian ditanggung oleh pengurus koperasi yang bersangkutan. 2. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua pengurus secara bersama-sama tanpa terkecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi secara profesional. 3. Pengurus baik bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. 4. Pengurus tidak dapat diminta penggantian atau kerugian yang diderita koperasi oleh karena keadaan force majeure dan keadaan tersebut disetujui dalam rapat anggota atau dinyatakan oleh pihak yang berwenang. 5. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota koperasi. 6. Meminta jasa audit kepada akuntan publik independen atau akuntan perusahaan PT Kalabiga Industri yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi. Dalam ayat 2 bersama tentunya apa disepakati atau ada perubahan? Saya untuk yang poin 456 paham, tapi yang poin 123 itu contohnya bagaimana ya? Karena kurang paham saya maksudnya gimana? Jika timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang satu B, jika kerugian timbul sebagai akibat kelalaian atau kesalahan koperasi, contohnya seperti apa Pak Edi yang sudah pengalaman di koperasi? Maksudnya kelalaiannya atau Kalian orang pulau didol 15.000 ngono. Lalai juga itu. Jadi mau lalai. Bisa juga toh. Bisa. Lalai. Maksudnya dalam artian itu kerugian yang timbul akibat kelalaian, misalnya di pihak pengurus koperasi tersebut sepuranya menyelewengkan dana misalnya pribadi, diambil pribadi, maka yang bertanggung jawab pribadi tersebut. Yang kedua, jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan, misalnya dalam rapat koperasi, dalam rapat pengurus membuat kebijaksanaan, terus kebijaksanaan itu menimbulkan kerugian kepada anggotanya, misalnya dari segi materi dan sebagainya, maka secara bersama-sama pengurus tersebut yang bertanggung jawab terkait dengan kerugian tersebut yang disebabkan karena kebijaksanaan yang diambil pada saat rapat pengurusnya. Gitu. Nomor 2 itu berarti
misalnya ya, ini contohnya, kalau dari redaksionalnya ini sudah ada rapat pengurus, ya kan? Kan ada namanya rapat pengurus. Terus dia memutuskan, ayo kita misalnya ngambil dana di bank ini untuk kita memperbesar ini modal misalnya, ngambil dana katakanlah 100 juta di bank ini. Ternyata bank ini terus tak lama pilot dan lain sebagainya, uang itu belum keluar 100 tapi intinya ada masalah lah kayak gitu. Terus itu ditampung sama pengurus yang saat itu mengambil keputusan atau bagaimana? Ini kan semua umur sambil berbeda. Tapi kalau masalahnya itu kan masalah terlalu besar ya. Kalau misalnya sudah meninggal atau penambahan juga itu kan butuh rapat anggota. Kalau yang ini maksudnya gimana? Kalau- Contohnya nomor 2. Contohnya seperti misalnya RAPBO lah, rancangan anggaran pendapat belanja koperasi yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, tapi di situ RAPBO-nya meningkat. Misalnya seperti kondisinya pengurus belanja misalnya, jumlahnya sekitar segini. Lah ternyata jumlahnya itu bisa membengkak, yang mengakibatkan misalnya penurunan omset koperasi, maka kebijakan pokok tersebut yang ada di tersebut itu ditanggung oleh pengurus koperasi. Seperti kita kan disediakan akan membuat kebijakan RAPBO. Nah dari RAPBO saya mengandalkan misalnya setiap orang yang melaksanakan pendampingan dikasih juga segini. Nah ketika nanti misalnya uang tersebut dihabiskan karena pendampingan dan sebagainya terlalu besar, maka kami yang bertanggung jawab dari penggantian uang tersebut. Seperti kondisi Pak Iwan kemarin waktu beliau menyatakan 3 juta per orang yang meninggal anggota, itu kan terlalu besar dan organisasi habis. Berarti kalau operasi ini misalnya ada orang yang mau minjam gitu ya, tidak sesuai dengan ada ART, terus sama dia diambil aja. Diambil aja. Berarti yang apa tuh namanya menanggung kerugian itu apabila orang itu misalnya lari ini belum bayar karena kurang 10 juta, ditanggung renteng sama pengurus. Iya. Tentu enggak. Ya, di pengurus mau kan. Ya ini kan ini memang pengajuan. Kalau misalnya diubah, monggo kita ubah. Dalam artian ada dapat apa-apa tapi tanggung jawab. Makanya pengurus di situ kan ada rapat pengurus, dan rapat pengurus juga berhak mengambil kebijakan. Nah kebijakannya itu supaya kebijakan tidak sembarangan, maka dibuat aturan seperti ini. Pembatasannya itu takutnya nanti kebijakan ini, misalnya saya ketua koperasi, kebijakan saya gini-gini benar-benar ketentuan ADRT misalnya tetap dilakukan. Nah nanti kerugian yang ditanggung oleh rapat yang mengambil kebijakan tersebut. Kita cuma membatasi saja. Tapi kalau dari pengurus koperasi terlalu berat, ya kita ubah. Tidak ada ketentuan harus mewajibkan di situ. Jadi nanti pada saat rapat pengurus memutuskan sesuatu itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati di situ maksudnya. Makanya kita memfilter lebih lebih ketat untuk orang-orang yang pinjam. Enggak sembarangan gitu. Misalkan sudah maksimal 10 juta katakanlah, orang itu mau minta untuk ini mau nggak mau ya intinya nggak bisa. Iya. Kita juga Di situ buat pernyataan di atas kertas. Nah karena itu haknya pengurus untuk memberikan seperti itu. Kebijakan dari pengurus sendiri. Nah, kayak itu 10 juta nanti. Karena yang pengurus koperasi ngasih 15. Karena maksudnya itu Pak. Untuk iya ada masukan dari Pak Ali untuk peminjaman, nanti pembahasan peminjaman di belakangnya ada. Cuma sekarang ini fokusnya kita adalah yang ayat 2 ini, jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan putusan dari rapat pengurus, berarti yang bertanggung jawab adalah pengurus secara bersama-sama. Tujuannya di sini supaya kebijaksanaan pengurus itu tidak berono gitu. Sepakat ya? Oke, kita lanjut. Di ayat 3, pengurus atau salah seorang yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan kepemilikan dan batas-batasnya tertentu.
berdasarkan persetujuan tertulis di keputusan rapat pengurus dan dewan pengawas dalam hal berikut: A. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi dan telah disepakati bersama pengurus, anggota koperasi, dan dewan penasehat. B. Membeli, menjual dengan cara lain memperoleh, melepaskan hak atas barang-barang milik koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi yang telah disepakati bersama pengurus, anggota koperasi, menurut rapat anggota dan pertimbangan dewan penasehat. C. Tugas pokok pengurus lainnya bisa ditambah dengan dibahas dan ditetapkan dalam rapat pengurus atau anggota. Dari ayat 3 tersebut, apakah ada perubahan atau disepakati? Mungkin ditambahin ini ya, yang tiga itu pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya. Nah ini nanti kalau misalnya pengurus menunjuk siapa aja kan bisa kalau seperti itu. Menurut saya kalau ditunjuk ya harus ada SK-nya. Gak bisa cuma langsung nunjuk itu. Misalnya pengurus mau nunjuk ini aja Pak ini, gitu atau Pak ini nggak bisa. Tetapi harus tercantum dalam SK juga menunjukkan itu. Kalau Ini ditunjuk untuk apa ya? Dia kan untuk ini toh, untuk menjual, untuk minjam gitu kan? iya. Tapi itu lebih mengarah Kepada bendahara langsung yang ditunjuknya. Ya berarti langsung aja. Ya. Jangan ditunjuknya, takutnya nanti kalau nggak ada penjelasan ditunjuknya ini nunjuk sendiri. Berarti kan ditunjuk berdasarkan SK loh. iya iya. Ditunjuk ditambahin. Berarti bendahara kita pengurus atau satu lain itu kita dihapus, kita langsung ganti kepada bendahara. Ya. Bendahara berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan kepemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dan keputusan rapat pengurus dengan dewan penasehat dan hal berikut: meminjam atau meminjamkan, membeli atau menjual. Berarti ada perubahan di situ bendahara yang ditunjuknya. Jadi pengurus koperasi yang ditunjuk berdasarkan SK berlaku gitu mungkin. Iya, coba bendahara. Iya semua. Berdasarkan SK yang berlaku. Atau langsung aja pengurus koperasi berdasarkan ketentuan yang berlaku kan pasti sudah ditunjuk berdasarkan SK. Nggak usah panjang-panjang, pengurus koperasi itu aja langsung. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum. Misalkan SK ini. Nggak usah, udah pengurus koperasi itu aja. Berdasarkan nggak ada Kan sudah pasti berdasarkan SK. Koperasi kan punya SK. Kemarin seperti nanti Jadi nggak usah seseorang yang ditunjuknya ya, berarti kan pengurus itu yang di dalam pengurus itu kok yang bisa melakukan hal-hal di bawah ini kan gitu. Iya. Oh iya, dulu itu kan, mohon maaf, pernah ada, saya nggak tahu ya sama dulu, katanya kan pernah koperasi ini kayak dimasukkan ke bank barunya seperti itu. Nah ini mungkin bisa dimasukkan di dalam ada ART juga, sehingga pengurus koperasi itu tidak bisa untuk apa ya, kayak memasukkan melakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan menjaminkan barang investasi yang ada di koperasi maupun koperasi ini kepada pihak lain. Itu yang harus dimasukkan karena dulu pernah terjadi seperti itu yang saya ingat. Pengurus koperasi wilayah. Koperasi, nggak ada yang pinjam. SKPNS kan bisa ya, SK anggota dewan bisa, SK koperasi. Dari ayat 3 tersebut itu ada perubahan. Yang pertama adalah di pengurus koperasi berdasarkan ketentuan yang berlaku
dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan dimentingkan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis rapat pengurus dan dewan pengawas dalam hal tersebut, meminjam atau meminjamkan, membeli atau menjual. Terus ada penambahan yaitu pengurus koperasi dilarang menjaminkan aset-aset koperasi yang berharga. yang aset koperasi Seluruh aset seluruh koperasi. bulan. Seluruh aset koperasi. Meminjam. Pengurus koperasi dilarang menjaminkan keseluruhan aset koperasi. Apakah diterima atau disepakati atau ada penambahan lagi? Ya. Sepakat? Pasal 26, pengurus melakukan pencatatan dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota. Ayat 2, pengurus melakukan pencatatan tentang dimulainya dan berhentinya jabatan pengurus. Ayat 3, pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas dan pemeriksaan atau auditor yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan koperasi, dan anggota pengurus pelaksana diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan antara lain buku wakaf, persediaan barang, alat-alat perlengkapan inventaris, dan uang yang ada pada koperasi. Pengurus dan setiap anggota pengurus harus berusaha agar pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 31 tidak dihambat baik disengaja oleh pengurus atau anggota pengurus koperasi. 4. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya koperasi melalui rapat anggota. Dari pasal 22 tersebut ada 4 ayat, apakah disepakati atau ada perubahan? Kalau untuk audit itu kan bisa dari luar ataupun dari dalam. Ya. Karena kalau dari luar itu berbayar, tapi kalau dari dalam kan tidak berbayar. Apakah tidak perlu dijabarkan juga? Ada Yang- perubahannya. Oh, Ada perubahannya. Disepakati yang pasal 26. Oke. Kita lanjut pasal 27. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, pengurus berwenang menggunakan fasilitas, sarana, dana koperasi yang tersedia sesuai dengan keputusan rapat anggota. Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Pengurus berhak menerima bagian sisa hasil sahu dengan keputusan rapat anggota. Mengangkat dan memperhatikan anggota pengurus dan anggota koperasi, melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi. Untuk pasal 27 ayat 4 situ dihapus deh, karena kan anggota bersifat juga di pasal juga di pasal 26 di situ kan ada enggak. Nah, di pasal 27 aja. Untuk pasal 27 ditentukan berapa kira-kira nominal atau gaji dari pengurus. Menurut saya tidak ada, ART tidak perlu ya. Tidak perlu. Ya, tapi nanti mungkin ada lembaran tersendiri terkait hal itu. Karena kan tahun itu bergulir terus. Misalnya hari ini, tahun ini penggajian dalam 1 tahun itu dibagi 1 juta. Mungkin itu nggak akan relevan untuk di tahun-tahun berikutnya. Jadi menurut saya bukan secara detail itu tidak di sini, nanti ada peraturan tersendiri terkait sama itu. Ya, misalnya mungkin dari sekian persen dari keuntungan. Ya, Juga itu nanti rasanya. Ya, terima kasih. Berarti pasal 27 disepakati ya. Kita lanjut pasal 28. 1. Ketua pengurus dan anggota pengurus koperasi dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti a. melakukan kecurangan, penyelewengan dan atau korupsi merugikan usaha, keuangan dan nama baik koperasi. B. Tidak menaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. C. Sikap maupun tindakan menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya.
D. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain. E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D di pasal ini, ketua atau pengurus yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari ketua atau pengurus jika statusnya sudah jadi tersangka, tidak menuntut putusan pengadilan dan atau dianggap mengundurkan diri dari keputusan koperasi. Ayat 2, dalam hal salah seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka diadakan rapat yang dihadiri oleh semua pengurus untuk dapat mengangkat penggantinya dengan minta pertimbangan Dewan Penasehat dengan cara A. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut, B. Mengangkat dari kalangan anggota koperasi untuk menduduki jabatan pengurus tersebut. Ayat 3, pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana pada ayat 2 dalam pasal ini harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya. Dalam pasal 28, apakah ada penambahan atau sudah disahkan atau diterima? Dalam pasal tersebut ada penambahan atau sudah disepakati? Sepakat nih? Dilanjut apa waktunya? Teman-teman mau makan mungkin Pak? Dari yang tadi sampaikan Apa ya? Tak tutup dulu aja. saya enggak Bu, tak tutup dulu aja. Tutup dulu aja. Tutup aja. terima kasih kepada peserta sidang. Saya memohon untuk sidang berikutnya terkait ini kan yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman itu terkait dengan simpan pinjamnya, bunganya berapa, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kami nanti akan berkonfirmasi kepada Dewan Penasehat dari pengurus dan Dewan Pengawas supaya bisa menghadiri semuanya pada saat pembahasan simpan pinjamnya anggota. Jadi karena yang ditunggu-tunggu anggota koperasi yang ini, kalau ini kan aturan barunya, gitu kan. Maka dari itu kita harus sepakati untuk pembahasan anggaran dasar dan anggaran ini, kesepakatan peserta sidang sekarang dilaksanakan kapan? Apakah di hari Selasa, Rabu atau Kamis? Insya Allah 2 kali pertemuan tadi sudah selesai. Kalau bisa hari Kamis gimana? Karena saya mau pulang kampung dulu, bapak nggak pulang kampung. Minta dispensasi gitu. Kamis, insya Allah 2 kali pertemuan selesai. Maksud saya paling enggak kan 1 minggu 2 kali biar tetap selesai. Nah pasti itu yang diambil kan 1 hari Sabtu loh. Setiap Sabtu pasti, menurut saya Sabtu pasti diambil kan. Iya. Kalau yang satunya Senin tidak bisa karena beberapa. Perkiraan kalau disepakati Kamis berarti nanti Sabtu juga minggu depan juga ada. Karena minimal maksimal kan 3, berarti minimal bisa 1 pertemuan. Ya, Rabu atau Kamis pastinya Sabtu gitu. Sabtu. Tapi Sabtu kan bisa juga seperti jam sekarang. ya. Kalau Kamis nanti kita rapatnya jam setengah 2 atau jam 1. Jam 1 karena yang ditunggu ini pembahasan terkait dengan simpan pinjam dan bunga koperasi itu yang ditunggu teman-teman. Makanya kami mengharap nanti saya sendiri akan menghadap kepada pengawas sama Dewan Penasehat untuk bisa menghadiri pada saat pembahasan simpan pinjam koperasi di situ. Dan kami juga mengharap supaya bisa datang yang ditunggu kemarin ini, karena yang ditunggu-tunggu sangat urgent itu sama anggota terkait dengan simpan pinjamnya. Bahkan tadi ada WA saya Pak Basono juga nggak bisa hadir, cuma mau bisa hadir di simpan pinjamnya gitu. Nah, itu. Kemudian saya juga mengharap
Terima kasih, berarti kemis ya jam 1 ya. Tanggal 7 kami jam 1 ya. Sepakat ini? Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai, tinggal di bab 11 pengawas di pasal 29 kita bahas, nanti dilanjutkan di sidang tinjaunya. Pada hari Sabtu saya selaku ketua sidang menutup rapat pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jangan ada yang mengganggu karena ada penyampaian dari manajemen HRD. Oh iya, pengurus saja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurus PUK masuk dulu ya, kalau rapat. Tapi kok dia ngomongin gitu loh sama Bu Ember kasih tahu dulu bukan jadi bukan ya tapi aku nggak bisa nahan orang ini kan untuk gajinya juga tapi masalahnya nggak bisa nahan orangnya lama-lama kan gitu Bu. Ya Senin itu toh Senin toh bisa ngomong lagi. Berapa ya? Tadi itu kok ya sudah bisa dari itu jalan. Lah kok barusan kemarin kamu sama Oke.
Enggak apa-apa.